Kajian kita di surat Al-A'raf. Di ayat 157 ada pernyataan yang luar biasa yang harus kita cermati. Dan sebelumnya mari kita lihat ayat 156 sebagai landasannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia dan akhirat. Ini adalah suatu hajat yang sangat luar biasa. Karena sebetulnya agama kita, agama Islam dan semua agama di dunia yang ada, tidak ada satu agama pun yang mengajarkan kita boleh sengsara di dunia karena bahagia di akhirat. Semua agama mengajarkan kita untuk bahagia dua-duanya, dunia dan akhirat. Jadi salah kaprah kalau ada orang yang mengatakan biarlah kita di dunia sengsara karena bagian kita di akhirat. Lalu ada lagi dengan sombongnya mengatakan kebahagiaan dunia itu katanya hanya milik orang-orang yang kafir. Dan kata-kata kafir selalu dikaitkan dengan orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Itu salah kaprah, ya. Allah mengajarkan di dalam Quran, wabtagi fi ma atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kita disuruh untuk mencari jalan untuk kehidupan akhirat tanpa kita melupakan nasib kita di dunia. Demikianlah ajaran Islam mengajarkan kepada kita. Selanjutnya ayat ini mengatakan, sesungguhnya kami kembali kepada Engkau. Ya. Nanti kita lihat sambungannya. Lalu Allah berfirman, siksaku akan kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada tanda-tandaku. Dan siapa orang itu? Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi. Ya. Jadi kata-kata ummi itu jangan dipahami seakan-akan Nabi Muhammad itu sebagai orang yang tidak bisa baca tulis. Ya. Jadi ummi di sini sangat tinggi sebenarnya tingkatannya. Karena ummi di sini adalah simbolik dari suatu kondisi spiritual yang telah dicapai oleh Nabi. Karena belajar spiritual itu tidak mungkin dari tulisan-tulisan biasa. Belajar spiritual itu tidak mungkin lewat jalur akademis. Karena belajar spiritual itu tidak mungkin keluar. Ya, kecerdasan intelektual sudah membuktikan tidak bisa mengantarkan orang untuk mencapai kecerdasan spiritual. Kecerdasan intelektual itu semuanya di pikiran sadar, dan pikiran sadar itu semua di otak kiri. Sedangkan kecerdasan spiritual itu di pikiran bawah sadar, subconscious mind, dan itu adanya di otak kanan. Dan antara otak kiri dan otak kanan itu sebetulnya ada suatu filter yang disebut dengan critical area, area kritis. Dan filter itu sebetulnya sangat luar biasa. Dan filter itu memfilter informasi dari pikiran sadar yang boleh diizinkan ke pikiran alam bawah sadar. Karena kalau semua diizinkan itu sangat berbahaya. Apalagi ketika informasi itu tertanam dalam di pikiran bawah sadar, dan itu akan menjadi pola-pola, ya, nilai-nilai yang kemudian diyakini di pikiran bawah sadar, dan itu akan membangun perilaku dan karakter manusia. Nah, karakter dan perilaku manusia sangat ditentukan dengan apa yang dibangun, pola yang dibangun di pikiran bawah sadarnya. Wayanhahum anil munkar, dan mereka itu mengajarkan tentang cara bagaimana mencegah seseorang yang sudah kenal kepada Tuhannya, yang sudah kenal pada dirinya, supaya dia tidak termasuk orang yang memungkiri apa yang dia kenal. Itu sebetulnya, ya, yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Lalu ayat berikutnya, ya, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Luar biasa. Ya,
Sangat luar biasa. Jadi para nabi, para rasul itu ternyata mengajarkan segala hal yang sangat universal. Bukan sekedar mengajarkan bagaimana mengenal diri, mengenali Tuhan, tetapi juga mengajarkan kepada kita untuk menghalalkan yang baik, mengharamkan yang buruk, dan membuang dari kita segala beban dan belenggu-belenggu yang membelenggu kita. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya. Nih, tolong perhatikan. Ini kan lanjutan ayat 156 tentang orang yang bertakwa tadi. Siapa orang yang bertakwa? Yaitu orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, gitu, Lalu ciri-ciri mereka itu ada. Ciri-ciri mereka itu yang pertama selalu mengarahkan manusia kepada ma'rifat, mengarahkan kepada proses pengenalan. Yang kedua mencegah yang sudah mengenal supaya tidak memungkirinya. Yang ketiga menghalalkan yang baik. Yang keempat menghalalkan yang buruk. Yang kelima mampu menghilangkan segala beban dan belenggu yang membelenggu mereka. Nah, orang-orang yang seperti itu bukan sekedar titik sampai di situ. Tapi mereka juga beriman kepada Rasul dengan sepenuhnya. Lalu memuliakannya, lalu menolongnya, berarti membantu perjuangannya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya. Ini bagian yang paling penting. Mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya. Kalau kita melihat bahasa Qur'annya, subhanallah, sangat luar biasa. Di sini dikatakan wattaba'un nur allazi unzila ma'ahu. Jadi sebetulnya tugas kita itu banyak. Kalau menurut ayat ini, pertama harus mengenali diri sendiri dan mengenali Tuhan kita. Yang kedua, jangan sampai kita berbalik ke belakang memungkirinya. Yang ketiga, selalu belajar di jalan yang baik, menghindari diri kita dari segala yang buruk. Kemudian menghilangkan segala beban yang tidak penting, yang sering membebani kehidupan kita. Yang keempat, kita juga harus menghilangkan segala belenggu, keyakinan-keyakinan yang salah, keyakinan-keyakinan yang membelenggu, yang membuat kehidupan kita menjadi sangat sempit. Itu harus dibuang. Juga kita harus mengimani para rasul, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang benderang yang diturunkan bersamanya. Nah, bagian yang ini kadang-kadang disamarkan. Mengikuti cahaya yang terang itu katanya mengikuti Al-Quran. Padahal ternyata mempelajari Al-Quran tidak semudah kita ngomongnya. Betul nggak? Karena di Quran banyak sekali ayat-ayat yang mutasyabihat. Coba perhatikan, kalau kita mengelilingi Ka'bah kan harus melewati satu tempat yang disebut dengan rukun Yaman, rukun kanan. Kalau sudah lewat rukun kanan itu sudah menganan. Kalau sudah menganan doanya diganti, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati. Kan di situ cocok dengan ayat ini. Dunianya hasanah, akhiratnya hasanah. Sampai di titik terakhir yang disebut dengan Hajar Aswad, kembali ke titik asal. Itu sudah hasanah dua-duanya. Kalau sudah hasanah dua-duanya itu sudah selamat. La tamutunna illa wa antum muslimun. Baru siap mati. Jadi mati itu harus hasanah dua-duanya. Maka sebetulnya sekarang ini upaya kita sedang menghasanahkan dua-duanya. Kalau pikiran kita belum hasanah, hasanahkan sekarang. Kalau cara hidup kita belum hasanah, hasanahkan sekarang. Kalau cara kerja kita belum hasanah, hasanahkan sekarang. Kalau cari rezeki kita belum hasanah, hasanahkan sekarang. Kapan lagi kita menghasanahkan semuanya kalau bukan sekarang? Karena besok belum tentu hidup. Itu sebetulnya simbolik yang sangat luar biasa. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan, di zaman dulu orang-orang yang tinggi spiritualnya disebutnya kan Dwi Jawara. Jawara itu dari dua kata, Jawa dan Ra. Jawa itu kan Jawi, bahasa Jawa. Artinya sapi. Dan Ra itu artinya waktu. Ra itu artinya cahaya. Jawara
itu adalah sapi yang mencapai cahaya. Nah, sapi mana yang mencapai cahaya? Ya sapi betina, jawabannya ada di Quran. Dan sapi betina itu bagi yang tahu adalah jasmani. Jadi sebetulnya jawara adalah orang-orang yang sudah mengantarkan ruhaniyahnya dengan jasmaniahnya menuju kepada Sang Maha Cahaya. Itu jawara. Lalu Allah menegaskan, ya, wattaba'un nur alladzi unzila mahu, dan ikutilah cahaya yang telah diturunkan kepadanya. Jadi seorang rasul berarti seseorang yang mengajarkan bagaimana caranya untuk menjadi manusia matahari. Luar biasa enggak leluhur kita? Subhanallah, sangat luar biasa. Makanya ya, kalau kita lihat dari pepatahnya kalapa, ya, orang Sunda bilangnya kalapa, orang Jawa bilangnya apa? Kelopo, orang Melayu bilangnya kelapa. Itu semuanya luar biasa. Makanya kelapa ini merupakan suatu pohon yang apanya semuanya memiliki makna. Rabbana ma khalaqta hada. Artinya kalau kita sudah menjadi manusia matahari, semuanya akan berguna. Bagi manusia matahari, masalah pun menjadi berguna. Bagi manusia matahari, orang-orang yang menyakiti pun menjadi berguna. Luar biasa ya. Jadi tidak masuk akal kalau orang beragama kemudian menyakiti orang lain. Berarti tata saliranya gagal. Apalagi tata negaranya, apalagi tata semestanya. Jadi kalau orang beragama, ya nanam apa saja pasti jadi, karena penuh dengan kasih sayang. Betul enggak? Kalau di rumah kita ada pohon yang mati, ya jangan salahkan pohon dulu. Coba periksa, jangan-jangan kita tidak menyiraminya. Orang yang penuh kasih sayang pada semesta pasti bukan hanya ngurusi diri sendiri. Setelah pagi tubuhnya disirami, dia ingat yang harus disirami bukan hanya tubuhnya, termasuk juga rumput dan bunga yang ada di halaman. Kalau itu sudah dilakukan, keseimbangan akan terjadi. Dan kalau semua melakukannya, semesta ini tidak akan pernah rusak. Walaupun harus berevolusi menuju satu keadaan baru, tetapi untuk rusak kecil. Kalau orang beragama membabat hutan, itu tidak ada kasih sayang. Paham maksud saya? Baik Bapak Ibu, luar biasa ya. Sekarang kita lihat ayat yang di bawahnya. Kita lihat ayat yang ke berapa tadi? 141. Dan ingatlah, hai Bani Israel, ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan kaumnya. Saya sudah jelaskan di episode yang sebelumnya, Bani Israel adalah kaum yang berjalan menuju Tuhan, yang disempurnakan kalimatnya, yang diutamakan segala nikmat yang diberikan padanya. Ya. Dan satu kebahagiaan Bani Israel apabila dia telah selamat dari ancaman Fir'aun. Saya ingin mengatakan bahwa Bani Israel ada dalam diri kita, Fir'aun juga ada dalam diri kita. Ya. Selamatnya kita, tidak selamatnya kita, Bani Israel yang ada dalam diri kita tergantung kekuatan kita untuk mengalahkan sifat-sifat Fir'aun. Yang mengazab kamu dengan azab yang sangat jahat, yaitu mereka membunuh anak laki-lakimu dan membiarkan hidup wanita-wanitamu. Jadi sudah saya jelaskan di kajian sebelumnya, Fir'aun itu sifatnya membunuh laki-laki, membunuh potensi ruhani, ya, dan membiarkan hidup-hidup perempuan. Berarti ya menubuh suburkan hal-hal yang bersifat jasmaniah. Nah, kalau kita pedulinya hanya pada aspek jasmaniah, tidak peduli pada aspek ruhaniah, nah itu sebetulnya masih didominasi oleh sifat-sifat Fir'aun. Ayat yang ke-142, lihat. Dan telah kami janjikan kepada Musa, sesudah berlalu waktu 30 malam, dan kami sempurnakanlah jumlah malam itu dengan 10. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Indah sekali.
Pertama berapa? 30. Yang kedua disempurnakan lagi 10. Jadi berapa? Jadi 40. Kalau dalam hadis Nabi dikatakan semua kebaikan itu harus berdurasi 40. Ayo, kalau mau tahajud terus menerus, lakukan saja dulu 40 yang pertama. Terus tahajud. Berat memang 40 yang pertama, tapi kalau sudah terlampaui 40 yang kedua, 40 yang ketiga, itu menjadi ringan. Karena apa? Alam bawah sadar itu ada tadi yang namanya filter. Filter alam bawah sadar itu namanya critical area. Atau kalau dalam bahasa asingnya itu RAS. Ya, reticular activating system. Sistem aktivasi yang bisa mengaktifasi alam bawah sadar. Nah, ternyata ya, critical area itu hanya bisa diaktifkan dengan repetisi, pengulangan. Gini Bapak Ibu, coba dengarkan satu CD saya, satu episode sekali. Nanti dengarkan lagi 2 kali. Nah, ketika mendengarkan sekali, critical area yang menghubungkan alam sadar, pikiran sadar dengan pikiran bawah sadar itu masih kuat. Ya, masih kuat. Ternyata kalau repetisinya terus-menerus itu jebol. Kalau repetisinya yang baik, itu yang membuat pola-pola, nilai-nilai di alam bawah sadar menjadi sangat baik. Makanya harus dipahami, teorinya Sigmund Freud mengatakan bahwa pikiran itu gambarannya seperti bongkahan es yang ada di laut. Orang fisika mengatakan bongkahan es yang di laut itu umumnya hanya 12% yang terapung di permukaan. 88% itu tenggelam di laut. Jadi sebetulnya pikiran sadar itu cuman punya potensi membuat seseorang sukses 12%. Tapi alam bawah sadar itu yang memiliki potensi 88% untuk membuat seseorang sukses. Makanya orang sukses tidak ditentukan oleh ijazahnya. Karena ijazah cuma 12%. 88% adalah sikapnya. Dan sikap itu ada di alam bawah sadar. Nah, sikap, karakter, perilaku. Itu kan ada 2. Ada yang negatif, ada yang positif. Betul nggak? Nah, sikap yang positif yang keluar tergantung pola-pola, ya, repetisi yang diprogramkan ke dalam pikiran alam bawah sadar. Jadi alam bawah sadar itu kalau diumpamakan komputer itu sebetulnya hard disknya yang menyimpan semua memori, yang menyimpan semua file. Nah, masalahnya file-file yang diinstalkan ke hard disk itu file-file yang mana? File-file yang positif atau file-file yang negatif? Nah, 88% sukses ditentukan alam bawah sadar. Kalau alam bawah sadar diisi oleh file-file yang positif, repetisinya semuanya positif, maka lama-kelamaan perilaku kita akan menjadi positif. Jadi sebetulnya orang-orang yang alam bawah sadarnya sudah dipotensikan, yang 88%, itu punya potensi yang sangat besar sebetulnya untuk memiliki karakter yang hebat di semesta ini. Luar biasa. Ya, berapa tadi? 12% di permukaan, 88% di situ. Nah, kita ini barangkali selama ini baru menggunakan 12%. Itu pun dari 12% yang di permukaan, baru 0, sekian persennya. Einstein saja, orang yang paling cerdas di semesta ini, baru menggunakan kecerdasan otaknya itu hanya 7%. Dan orang-orang yang lulusan S2, S3, ya, walaupun dia cum laude, rata-rata baru menggunakan kecerdasan hanya 0,1 sampai 1%. Bayangkan utus sekolah. Itu baru dari 12% kecerdasan intelektual. Nah, sekarang bagaimana kita bisa memberdayakan kecerdasan spiritual yang di otak kanan, yang ada di alam bawah sadar? Berarti kita harus mendobrak RAS tadi, filternya. Critical area-nya harus ditembus. Dengan repetisi, baik mendengar, melakukan yang baik-baik, lama-kelamaan akan terbentuk. Makanya tidak cukup mendengarkan ceramah saya sekali. Makanya kalau tidak direkam ceramah seperti ini,
nanti habis ini juga lupa. Tadi Pak Saiful ngomong apa ya? Nah, dengan adanya rekaman nanti ada proses pengulangan. Nah, repetisi itu yang paling penting. Yang sedang saya bangun adalah membangun pola-pola yang baik untuk agar softwarenya di alam bawah sadar bagus. Sehingga nanti akan muncul karakter-karakter yang bagus. Perlahan tapi pasti sebenarnya saya sedang membangun karakter.